Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Keturanada dengan nomor NIM 20070260638 dari Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat tumpeng mulai dari memasak nasi kuning, lauk pauk, garnish, hingga cara melipat daun pisang untuk alas tumpengnya. Untuk step dan langkah selengkapnya, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Langkah yang pertama, setelah mencuci beras, kemudian tuangkan air sebanyak 800 ml dan masukkan daun jeruk, daun salam, dan 1 batang serai yang diikat. Kemudian 2 batang daun pandan yang diikat juga. Tambahkan 2 sendok makan garam. Selanjutnya adalah membuat sari kunyit, yaitu dengan cara memarut kunyit dan menambahkan 100 ml air, kemudian menyaring dan menghasilkan sari kunyit. Tambahkan perasan air jeruk nipis, kemudian tuang santan dan aduk hingga rata. Masak dan tunggu nasi kuning hingga matang. Masukkan semua bahan ke dalam cobek dan ulek hingga halus, kemudian tambahkan garam dan sedikit air. Potong tempe sesuai selera, kemudian celupkan ke dalam bumbu. Goreng tempe di minyak panas hingga kecoklatan, kemudian tiriskan dan sisihkan. Potong-potong tahu sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam bumbu. Goreng tahu hingga matang dan kecoklatan, kemudian angkat, tiriskan, dan sisihkan. Goreng ayam yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam bumbu yang tadi hingga matang dan sesuai selera untuk tingkat kematangannya. Kemudian menggoreng ikan asin yang dibaluri dengan tepung beras sebanyak 5 sendok makan. Panaskan kukusan, kemudian masukkan wortel, kacang panjang, dan sawi putih. Langkah yang kedua adalah memasukkan bayam dan tauge atau kecambah, kemudian tutup sebentar dan angkat. Dinginkan sayuran di suhu ruang. Masukkan bumbu-bumbu ke dalam cobek, kemudian beri garam dan ulek hingga halus. Tambahkan gula aren dan daun jeruk, kemudian diulek hingga tercampur merata. Campurkan sambal ke dalam kelapa parut, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kukus sambal kelapa kurang lebih 5-10 menit. Untuk telurnya cukup digoreng, kemudian dipotong tipis-tipis. Untuk garnish yang pertama yaitu membuat bunga dari wortel. Untuk garnish yang kedua yaitu menggunakan daun bawang yang dipotong tipis-tipis, kemudian direndam di dalam air es. Selanjutnya adalah memotong batang daun bawang, kemudian menyisirnya hingga tipis-tipis dan direndam di air es, serta cabai yang dibelah menjadi 4 bagian. Membuat garnish bunga dari timun dengan cara yang sama pada garnish pada wortel yang telah dibuat tadi. Untuk garnish tomatnya cukup dikupas seperti mengupas apel, kemudian menyusun kupasan kulit tersebut hingga menyerupai mawar.
Untuk cara melipat daun pisang, saya menggunakan lipatan segitiga yang pertama. Kemudian yang model kedua saya menggunakan lipatan yang lebih runcing, yaitu lipatan segitiga yang dilipat lagi menjadi 2. Menyusun 2 model lipatan yang telah dibuat di atas piring. Kemudian membuat alas berupa lingkaran untuk bagian atasnya. Pertama-tama meratakan nasi untuk alasnya. Kemudian meletakkan nasi yang sudah dicetak dan menghias lauk pauk. Hias sesuai selera dengan hiasan yang telah dibuat atau garnish yang tadi dibuat. Saya mau mencicipi nasi tumpeng yang sudah dibuat oleh Salwa. Dari penampilannya cantik banget ya, banyak bunga-bunganya. Ini dari wortel ya, Mbak Salwa? Iya. Wortel, terus ini ada bunga dari timun, cantik. Terus ini untuk yang dicicipi, lauknya juga komplit, yang di sini ada di sini semua. Ayamnya juga sudah disuwir-suwir, jadi potong-potong kecil, jadi tinggal langsung makan. Terus kita cicipi. Nasinya mateng, pakai nasi kuning, nggak ada yang beras. Kita cicipi urapnya ya. Enak, urapnya enak, tapi termasuknya pedes ya. Tapi karena aku suka pedes ya enak. Selera. Telurnya enak. Asin kah? Pas, telurnya pas. Kita coba ayamnya mateng. Ayamnya juga enak, nggak hambar. Tempenya kurang asin dikit, tapi enak sih. Ini juga yang disajiin, dihias juga, cantik banget, ada bunganya. Good job, Salwa. Oke. Ini saya akan mencicipi hasil usahanya Salwa Kotrunada dalam pembuatan nasi tumpeng, dan saya juga akan melihat apakah benar ini nasi tumpengnya rajin, baik apa tidak. Nah ini sebelum mencicipi rasanya, saya ingin mengomentari tentang pembuatannya ini. Penampilannya bagus, dan juga ini penampilannya sangat menarik ini, karena perempuan mungkin ya, ada bunga-bunganya ya, bagus sekali, rajin, penampilannya bagus. Dan saya juga akan merasakan rasanya nasi kuningnya merata. Oh iya, nasi kuningnya merata, ini nasi kuning aja tok. Gurih, habis ini gurih, dan tidak asin juga, gurih, Matang. Dan pedasnya sambal kelapanya ini sesuai selera. Daging ayamnya walaupun putih tapi merasuk bumbunya, ini merasuk ke dalam daging ayam, terasa hangat, harga pas, enak. Nah, cukup sekian dari tutorial yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.